Anda kembali menyaksikan Pagi Seru. Pasti seru. Kehadiran beberapa kapal perang, kapal penghancur milik Amerika Serikat di Selat Hormuz tentunya ini semakin memperkeruh suasana di sana. Betul sekali. Dan memang kalau kita lihat fokusnya ini ke Selat Hormuz ya, Betul. meskipun memang dalam kondisi gencatan senjata. Tapi kalau kita lihat juga kan sebetulnya blokade ini apakah memang sengaja dilakukan untuk menekan Iran secara ekonomi? Ya. Karena di tengah perang Iran masih punya Nah penghasilan, ini kan artinya kapal-kapal juga mulai selektif karena Amerika Serikat juga mulai ikut campur dalam menentukan kapal-kapal mana saja yang boleh lewat. Kita langsung tanyakan ke narasumber yang sudah hadir. Ada siapa, Putri? Ada Mbak Dinda Prapto Raharja, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Paling cerah nih warna pink bajunya ya. Mbak, mungkin langsung saja menjawab. Ini blokade yang dilakukan Amerika Serikat. Ini tekanan terhadap Iran secara ekonomi karena dari situ Iran masih terus dapat duit sementara Amerika boncos selama perang. Ya, satu. Dan dari sisi strategi juga sebenarnya gini, Amerika Serikat itu kan merasa selama ini bisa membungkam negara-negara Timur Tengah, juga negara Persia, karena si Iran ini kan bukan Timur Tengah, bukan Arab, tapi Persia, dengan uang aja. Dan ternyata solusi-solusi yang ditawarkan, dealnya tuh nggak dapet. Sebenarnya ada satu lagi solusi yang justru itu yang paling utama kalau mau masalah ini selesai, solusi politik. Tapi itu yang paling lama. Kan negosiasi sudah dilangsungkan, tapi ternyata kan masih deadlock, artinya kan begitu. Nah, kalau memang Ya belum mulai sih sebenarnya. Itu narasi aja. Kita harus bisa membedakan antara perang narasi bahwa dibuka satu diskusi terus langsung jadi gitu. Baru mulai. Namanya baru mulai itu sebenarnya semua pihak sama-sama baru memberikan kata pembukaan, perkenalan, kemudian nanti formatnya kalau kita ketemu lagi gimana gitu. Baru sebatas itu. Jadi ke PDKT kan butuh waktu lah. baru pengenalan. Kalau main bola ini baru pemanasan. Iya, betul. Jadi si Pakistan sebagai mediator sebenarnya baru melakukan diagnosa. Oke. Kalau menurut kamu gimana? Kamu ngerasain apa? Mak Terus gimana comblangnya kalau ya? gimana kalau kita deketinya begini aja isunya gitu. Jadi satu yang memang bisa jadi solusi adalah urusan ekonomi dulu nih yang harus diselesaikan. Karena yang marah bukan cuma yang ada di situ, tapi seluruh dunia. Makanya Selat Hormuz lah yang jadi fokus perhatian sekarang. Ya, tapi kan kalau kita lihat blokade Selat Hormuz ini kan membuat Iran jadi seakan-akan lumpuh nih, karena kan ekspornya terhenti begitu ya. Tapi melihat sikap Iran sendiri, apakah Iran memang ya nggak akan menyerah? Bahkan dia rela tenggelam bersama nih di Selat Hormuz, istilahnya begitulah. Iya, dan kalau dilihat situasi gambar yang lebih besar sebenarnya di luar dari Iran, yang udah mau tenggelam juga Amerika sebenarnya. Tahu nggak, Amerika sekarang sedang menginisiasi yang disebut namanya Trump Account, rekening Trump, di mana bayi-bayi yang baru lahir diusulkan agar orang tuanya itu menaruh uangnya di sana, nanti dikelola oleh swasta. Dan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan mereka. Jadi artinya ini tanda-tanda menarik juga nih. Jadi untuk mengumpulkan kekuatan fiskal, dia minta duit dari kantong orang-orang Amerika Serikat, kemungkinan untuk menstabilkan fiskalnya Amerika Serikat. Jadi sebenarnya yang sakit bukan cuman Iran, Amerika juga lagi sakit ini sebenarnya. Secara ekonomi dan pengeluaran perang juga tentunya sangat besar ya. Sangat-sangat Mbak besar. Dina. Artinya begini, kalau kita lihat dari upaya penutupan kembali ataupun ikut campur Amerika Serikat di Selat Hormuz, apakah juga salah satu untuk melemahkan ekonomi dari sisi Iran? Niatnya melemahkan ekonomi, dan satu dia pikir itu exit strategi yang paling cepat. Oke. Gitu. Jadi dengan tapi ini menurut saya ada yang nggak konsisten di situ. Kalau si Iran itu sudah meloloskan kapal yang ada di teluk sana, terus dia masuk ke Hormuz, kemudian tinggal masuk Laut Arabia bebas kan harusnya. Lah kok malah dihadang di pintu luarnya lagi Pintu luar. gitu kan. Jadi dia nunggunya si Amerika Serikat tuh di pintu luar. Tapi yang menarik ini beritanya juga sebenarnya simpang siur. Posisi tentara Amerika Serikat yang ada di Laut Arabia ini juga nggak jelas persisnya di mana, karena katanya tetap aja kapal-kapal nih, berita dari ini ya, dari shipping companies association itu, mereka tetap ada yang bisa lolos terus lewat jalur lain aja, lewat Teluk Harapan di South Africa. Jadi artinya namanya orang bisnis, kalau di sana ada kerusuhan, ada tawuran, Menawarkan jalur baru artinya ada begitu jalur ya? baru, harga naik nggak apa-apa, kita bisa adjust gitu kan. Nanti pasti ada perubahan, ada equilibrium baru. Jadi sebenarnya Amerika Serikat ini dalam posisi tawar yang makin rendah. Jadi dia mau menjaga di pintu juga dia berpikir. Kemarin narasinya dia bilang kita akan tangkapi semua yang dari Iran dan dari Cina.
beberapa waktu kemudian langsung immediately lah, nggak nyampe sehari kayaknya. Terus dia bilang bahwa enggak kok, kita nggak melakukan diskriminasi, kita membiarkan semua kapal lewat. Tadi bilangnya katanya mau mencegah Iran sama mencegah China. Benar-benar, makanya kita samakan juga dengan informasi yang katanya militer Amerika Serikat bahkan menyatakan tidak ada nih kapal yang berhasil menembus blokade mereka selama 24 jam pertama penerapan blokade terhadap pelayaran menuju ataupun dari pelabuhan Iran. Nah, blokade yang dilakukan militer Amerika Serikat mulai sejak Senin kemarin ini mencakup wilayah Teluk, Oman, dan Laut Arab bagian timur di sekitar Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan tidak ada kapal yang melanggar blokade termasuk 6 kapal niaga yang dilaporkan berbalik kembali ke pelabuhan Iran. Namun perusahaan analisis maritim Inggris melaporkan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz tidak sepenuhnya berhenti dari data yang menunjukkan adanya perilaku tak biasa dari kapal seperti mematikan sistem identifikasi dan mengurangi kecepatan seiring meningkatnya resiko di kawasan. Dan sementara itu perusahaan analitik pelayaran mencatat setidaknya ada 9 kapal yang masih melintas Selat Hormuz sejak blokade diberlakukan. Dan jumlah ini turun drastis jika dibandingkan kondisi normal yang mencapai lebih dari 100 kapal per hari. Kalau kita lihat juga Putri dan pemirsa, ini Trump kembali memainkan perannya untuk mengolah isu-isu di media sosial karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini justru mengklaim Cina menyambut baik langkahnya yang akan membuka Selat Hormuz secara permanen. Sebelumnya Trump mengaku berusaha keras untuk membuka blokade Selat Hormuz selama 2 hari. Ia menyatakan kebijakan yang ia lakukan ini demi Cina dan seluruh dunia. Bahkan Trump juga mengklaim telah berbicara dengan Presiden Xi Jinping dan Cina sepakat tidak mengirimkan senjata ke Iran. Trump juga menyinggung rencana pertemuan dengan Presiden Xi Jinping saat ia berkunjung ke Beijing pada beberapa waktu ke depan. Nah, cukup menarik nih Mbak Dina, yang tadi kayaknya terlihat senyum-senyum ketika membahas isu yang dikembangkan oleh Trump melalui media sosial. Benarkah ada perbincangan khusus melihat juga Selat Hormuz katanya informasinya juga memberikan akses untuk kapal Cina, bahkan Amerika Serikat tidak berani menembakkan apapun. Saya kira Cina lagi senyum-senyum aja nih di belakang, karena dia bilang lagi digosipin ya, senyum-senyum aja ya. Keep going gitu kan, lanjutkan ngomongnya. Karena jangan lupa ya, sebelum momen ini Trump itu harusnya terjadwal datang ke Beijing di bulan Maret akhir. Semua pihak itu pede waktu itu, dan saya waktu itu ke Eropa, ketemu orang Eropa juga, mereka juga bilang pasti datang kok, di tengah situasi nggak pasti datang kok, dia bilang gitu kan. Ternyata kan nggak datang karena dia lagi semangat-semangatnya tuh eskalasi di Iran kan. Terus kita bisa lihat bahwa sekarang udah mundur, dia mau tetap kan ingin tampil sebagai tamu agung gitu ya. Nah, gimana sih tamu agung terus mosok nggak bawa berita bahwa saya masih tetap oke nih ya gitu kan. Jadi menurut saya kita harus bedakan lah antara propaganda atau perang narasi dengan apa yang ada di lapangan. Makanya sekarang semua berita itu cenderung untuk kita breakdown yuk, dia bikin statement apa, kita breakdown faktanya apa, supaya nggak kebablasan lah. Kalau katanya blokade tapi Cina bisa lewat nih, sebenarnya negara superpower siapa nih? Bukan Amerika lagi. Yang lucu lagi kan kemarin itu dari Spanyol ya yang datang ketemu ke Cina, Xi Jinping, terus dia bilang kayaknya kamu pas deh kalau coba memainkan peranan di Timur Tengah. Malah ngundang si China untuk masuk di Timur Tengah. Ini kan China dari kemarin diem aja, dituding-tuding bayar untuk Iran. Dia bilang enggak kok, kita menjaga kedaulatan dan lain-lain. Sekarang malah diundang masuk. Jadi artinya semua negara sekarang udah memilih menahan diri. Kemudian kalau ada jalan lain lah, pintu lain yang dibuka untuk mereka terlibat, mencoba mencari exit, mereka akan masuk. Jadi Amerika Serikat menurut saya sedang dalam posisi isolasi yang baru nih. Superpower bisa bergeser nih jangan-jangan ya. Tapi Mbak, kalau kita juga menyoroti bagaimana situasi dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri ya. Kenaikan harga minyak ini sangat dirasakan ya oleh Amerika Serikat sendiri. Nah ini apakah harusnya jadi pertimbangan nggak sih buat Trump, apalagi mengingat jelang pemilu sela begitu ya, pastinya ini kredibilitasnya pastinya kan juga terancam, tergerus begitu. Tapi Trump tampaknya maju terus nih gitu.
mungkin di kepala dia solusi ekonomi itu harus tetap ada jalan keluar. Maka yang saya lihat kok yang diutak-utik selalu soal ekonomi. Dia belum dapat apa yang dia mau lah, intinya gitu. Nah ada satu bocoran lagi tuh yang tempo hari juga sesudah pertemuan di Islamabad, itu Amerika Serikat kan dengan PD-nya ya bilang bahwa sudah ada nanti kemajuan, Iran setuju akan ini itu, terus langsung tiba-tiba dibantah kan. Nah itu dari pihak Iran yang kemudian merasa bahwa itu menyalahi prinsip negosiasi. Kalau barang belum jadi itu harusnya nggak ditaruh di publik gitu kan. Betul. Karena bocorin balik nih si Pakistan. Nah bocorin baliknya adalah bahwa ternyata Amerika Serikat minta jatah sama Iran. Kalau kapal-kapal itu boleh lewat Hormuz, dapat dong gue. Minta fee ya, artinya minta fee. Minta dapat bagian. Jatah preman. Jatah. Jadi bisa dibayangkan dan yang nungguin di situ kita tahu termasuk menantunya Donald Trump. Dan sepanjang rapat itu ternyata si JD Vance, key negotiator di sana itu telepon terus tuh sama yang ada di rumah di Capitol, si Trump maksudnya, untuk memastikan bahwa dia boleh nggak ya, ini boleh nggak, gitu. Jadi artinya yang duduk dari negara lain itu punya otoritas penuh untuk negosiasi di meja itu, sementara yang duduk di sana kan bukan Trump langsung, nggak punya otoritas. Jadi artinya memang kalau bicara di soal negosiasinya sendiri masih panjang, belum selesai, dan Trump itu masih ingin mendapatkan sesuatu yang bisa dirasakan langsung bukan hanya oleh Amerika, tapi saya rasa buat dia juga sebagai kelompok, sebagai political groups lah di Amerika itu tetap masih dicari sama dia. Oke, tapi memang sangat menggerus gak isu ataupun konflik, perang Amerika terhadap Iran ini menggerus politiknya Trump jelang pemilu selan, tapi nanti dijelaskannya mungkin lebih lengkapnya sama Mbak Dina usai jeda berikut ya pemirsa. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Ya, kita lanjutkan diskusi dengan Mbak Dina. Mbak Dina, kalau kita lihat kan gejolak di Amerika Serikat sendiri ini kabarnya bisa menggerus peluang politik dari Donald Trump. Tapi kan sebagian analisa publik maupun analis mengatakan yang unjuk rasa kan 9 juta orang. Sedangkan jumlah total populasi Amerika Serikat ini 300 juta. Jadi itu hanya sebagian kecil lah ibaratnya yang memang menolak kebijakan dari Trump. Nah, menurut Mbak sendiri ke depannya seperti apa nih jelang pemilu selah? Cara kerja pengaruh opini publik itu bukan kemudian ini hanya 9 juta dari 360 juta. Yang harus dilihat adalah pertama, orang Amerika Serikat itu rata-rata jarang nonton berita luar negeri anyway. Media-media di Amerika itu seringnya memberitakan hanya berita dalam negeri. Dan itu sebabnya politik dalam negeri Amerika Serikat itu diwarnai oleh rata-rata orang Amerika Serikat jarang ikut pemilu tuh. 40% doang tuh terakhir dalam pemilu mereka ikut. Jadi beda dengan orang Indonesia yang semangat banget kalau lagi hari pemilu semua rame-rame gitu sekeluarga, di sana enggak. Tapi kalau beritanya setiap hari di TV sekarang soal itu, dan kita tahu presidennya itu selalu posting di The Truth every day gitu kan, tiap hari, kan justru drawing attention ya, malah narik perhatian, ini loh yang saya kerjakan. Dan makin kelihatan kan polanya, yang tidak menyukai Trump waktu Trump naik itu 40%. Artinya memang polarisasi ya, terpecah betul nih suara antara Republikan dan Demokrat. Sekarang yang gak suka Trump jadi 56%. Jadi suara yang swing-swing, yang masih setiap pemilu tuh kadang milih Demokrat, kadang milih Republikan, masih berubah-ubah, sekarang jadi nggak suka. Jadi kalau di Amerika itu posisi yang di tengah, yang swing-swing ini sangat menentukan. Ketika mereka bergeser menjadi anti, bisa tergerus nih. Nah, terus yang kedua, sistem politik di Amerika itu ada suara populer, suara rakyat, dan ada suara electoral college. Jadi kalau pemilihan presiden di Amerika nggak langsung. Nah, yang besok pemilu bulan November itu kan pemilu di legislatif. Jadi untuk mengganti sebagian dari Kongres yang nanti ujungnya bisa ke popularitas Trump di akhir nanti. Tapi kan artinya begini Mbak Dina, Donald Trump juga harus mati-matian untuk kemudian berjuang di Selat Hormuz yang tentunya juga ini kan dampaknya cukup besar kalau memang memperoleh kesuksesan di sana. Artinya kan dengan mengamankan Selat Hormuz sendiri kan banyaknya kapal-kapal yang bisa lewat, ataupun justru yang tadi saya menarik adalah komentar dari Mbak Dina bahwa ini justru Amerika Serikat menawarkan jalur minyak baru di laut begitu. Nah, ini dampaknya apa pada ekonomi dunia? Apakah memang akan ada resesi dari tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump? Karena kan otomatis
ongkosnya menjadi lebih besar dong, Mbak. Ya defisit di Amerika Serikat sendiri pertama itu jadi satu masalah. Defisit. Kemudian di negara lain pertumbuhan ekonomi jelas nggak mungkin setinggi yang diprediksikan di awal tahun. Peningkatan tetap ada, artinya begitu. Peningkatan masih bisa terjadi selama dia hanya bergerak di konsumsi dalam negeri aja. Ya. Tapi dari ekspor, kemudian kalau dia menggantungkan pada logistik, kemudian bahan baku dari tempat lain. Nah itu yang kemudian bisa tersendat tuh. Pasti akan terjadi pengerutan ya ekonomi. Jadi buat negara-negara yang selama ini banyak bergantung dari supply dari luar negeri, nah itu risikonya akan sangat besar. Lebih besar ke negara yang maju atau negara berkembang? Artinya begitu. Untuk Sama aja sih, Sama karena aja. sekarang kan sudah terintegrasi menjadi kita bilangnya supply chain ya, rantai pasok. Jadi kita negara berkembang itu kan biasanya memproduksi barang yang kecil-kecil untuk nanti dirakit di negara tersebut, tapi teknologinya, bahan bakunya, ahlinya kan dari negara-negara salah satunya sana juga itu. minyak dan bahan bakar ya, Betul, yang tentunya akan betul. mempengaruhi harga. Gitu. Kayak misalnya mineral kita ekspornya kan mineral, tapi sulfuric acid yang menjadi bahan pemurni untuk si mineral itu datangnya dari Timur Tengah. Itu harus diantar dari negara-negara yang ada di sebelah sana untuk wilayah kita. Jadi pertanyaannya, biayanya untuk mendatangkan itu sekarang naik 70%, bahkan bisa lebih. Berarti kan ongkos nanti ketika kita menjual seperti baterai mobil listrik, kemudian aluminium, seng, koper, perunggu itu akan naik gitu. Ya pasti efisiensi pegawai, pertumbuhan ekonomi jelas akan terganggu Jadi ya. ekonomi dunia ini memang terguncang lah ya dengan Terguncang, konflik betul, ini terguncang. ya. Tapi kalau dilihat sekutu Amerika Serikat sendiri di Eropa ini masih solid nggak? Enggak. Solid. Eropa itu memang punya sejarah panjang sama Amerika Serikat. Jadi memang nggak mudah menggoyang posisi mereka untuk berpaling dari Amerika Serikat. Tapi kalau sudah urusan uang, urusan produksi, mereka itu gara-gara kemarin ditampar dengan tarifnya Amerika Serikat, itu tuh udah guncang itu di dalam negeri mereka. Mereka sudah mulai kesulitan mengatur fiskal mereka, mau untuk program sosial atau untuk program memperbaiki bayar biaya-biaya tambahan akibat suruh belanja dari Amerika Serikat. Tuh, jadi sekarang dengan situasi tidak pasti di jalur mereka harus lewat nambah biaya perjalanan tuh logistik bisa nambah sampai 7 hari 14 hari, kebutuhan mereka plus juga yang masih nggak pasti soal energi. Ya. Mereka itu harus sudah mulai nyetok energi untuk persiapan musim dingin, paling telat itu November. Nah sekarang dengan ketidakpastian yang sekarang, harga energi juga tinggi, sejumlah dari mereka akhirnya berusaha untuk ambil jalan pintas, mulai mencari negosiasi. Makanya ada yang pergi ke Cina supaya bisa beli murah dari Cina, energi yang berhasil dilepas sama si Cina, dan ke Rusia. Jerman yang paling solid dan selama ini kita pikir sangat anti terhadap Rusia, ternyata partai sayap kanannya udah membuka diri untuk kita minta aja lah sama Rusia. Gampang aja, kenapa sih mesti susah, toh pipa masih ada gitu kan. Jadi bisa dibayangkan Eropa itu karena 27 negara, mereka secara organisasi masih berusaha solid. Tapi sebagai jalan keluar immediate, yang jalan cepat, ya tetap dia harus nego masing-masing. Oke. Apakah hanya khusus untuk konflik ini aja atau sebetulnya mereka akan memang begitu? Secara umum Eropa itu sebenarnya relatif kalau urusannya bisa dibawa bilateral, dia nggak akan nyerahin ke Eropa. Oke. Makanya mereka berkembang itu yang namanya Euroskeptic sejak kejadian Brexit, UK keluar. Di situ kelihatan bahwa banyak hal ternyata harusnya bisa diurus dalam negeri supaya nggak semuanya itu harus Brussel yang menyelesaikan. Baik. Nah ini menarik juga nih Mbak, ada muncul wacana pembentukan armada maritim internasional. Nah ini seberapa realistis nih, siapa nih yang akan memimpin nih supaya wacana ini mungkin memang efektif begitu? Ini kayaknya Israel lagi yang mimpin. Posisi Israel gimana tuh dengan kehadiran itu, Mbak? Ya itu dengan kita saksikan tadi beritanya, dengan situasi yang masih rapuh seperti ini, dia masih menyerang Gaza, masih menyerang Libanon, kita tahu dong berarti mereka akan tetap rangsek terus kan. Jadi negara seperti Iran sudah mengatakan kedepannya itu sebaiknya rapatnya jangan di Pakistan deh. Mungkin Islamabad atau Pakistan masih tetap dilibatkan, tapi pertemuannya di Rusia aja atau di Cina. Bukannya sudah ada obrolan itu ya? Ada tawaran?
Ada tawaran. Menggelar di Rusia. Ya, supaya dia nggak merasa, karena beritanya bocor satu. Terus yang kedua, nggak merasa cukup kuat sebagai penjamin tuh. Kalau Pakistan tuh kan middle power aja ya. Sementara negara yang jelas-jelas secara ekonomi, senjata, politik itu punya influence, itu juga perlu ada di ruangan Rusia itu. atau Cina? Dua-duanya sih Dua-duanya sebenarnya. Jadi kalau dua-duanya baiknya juga artinya tetap sulit untuk dilibatkan Israel dong. Kalau pilihannya itu. Israel itu dalam posisi benar-benar wild card banget sih, dia bola liar kemana-mana suka-suka dia. Dan jelas dia gini, di dalam negeri Israel itu yang menarik adalah ketika Israel mengotorisasi untuk negosiasi sama Iran, suara pendukung Netanyahu langsung drop, turun. Itu benar-benar ini sekali ya, di sana tuh sangat kanan ya, belakangan ini sangat kanan. Jadi saya kira memang harus ada solusi terpisah untuk si Israel ini, karena memang kepentingannya betul-betul destabilisasi Timur Tengah. Tapi ini cukup sulit kalau memang dipisahkan. Artinya kan bahkan kalau kita lihat pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang berakhir tanpa persetujuan apapun, ini kan kalau kita lihat alasan utamanya karena Israel masih terus melakukan serangan-serangan yang itu mengarah ke wilayah Lebanon, Gaza dan sebagainya. Yang harusnya kita desak itu adalah bukan artinya dia nggak diajak ya, tapi bahwa solusinya itu kita asumsikan bahwa urusan dengan si Israel itu nanti ada forum lain gitu. Karena kalau kita bicara soal Israel ini, sebenarnya satu solusi yang paling jitu, tapi tadi masih segen orang-orang itu, Amerika Serikat harusnya stop ngasih senjata dan ngasih uang ke Israel. Kemudian Eropa juga harusnya stop, jangan beli barang dari Israel. Udah itu aja udah lumayan tuh, bikin Israel lebih terbatas lah ruang geraknya. Tapi solusi konflik sebesar ini itu ada solusi politik, ekonomi, sama militer. Selama solusi militer masih dipakai terus sama Israel, yang lain nggak bakal tercapai. Itu yang sebenarnya yang bisa neken bisa neken Israel ya cuman si Eropa kalau kompak plus Amerika. Menarik sekali ya pembicaraan kita ya, tapi yang pasti kita tunggu ya, karena Donald Trump sendiri mengatakan dalam pekan ini akan melakukan atau menggelar negosiasi lanjutan dengan Iran, dan kita harapkan semoga menemukan titik kesepakatan agar perang ini tidak berlarut-larut ya Mbak Dina, Philip. Karena pengaruhnya ke ekonomi loh Put, makanya saya selalu nabung duit banyak-banyak sekarang. Dalam pikiran tapi biar nggak hilang. Karena fisiknya belum ada ya gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Dina. Terima kasih Sudah memberikan penjelasan pada pagi hari ini, dan tentunya kami di segmen selanjutnya masih memiliki sejumlah informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Pagi Seru.